Setelah bencana salju merebak, beberapa orang penyintas yang membentuk koloni menemukan tempat perlindungan di bawah tanah. Tempat di mana mereka bisa bertahan hidup dari dinginnya suhu di permukaan. Di tempat itu mereka sangat ketat terhadap penderita flu karena telah menelan banyak jiwa. Aturan pun dibuat. Jika ada yang sakit, maka akan dikarantina. Jika tak membaik, akan diberikan dua pilihan. Dieksekusi atau mengembara di tengah salju. Sam pun memberitahukan kepada Briggs bahwa Mason tidak memberikan pilihan kepada orang yang sakit dan langsung menembak orang tersebut. It's my choice. Not today. Setelah itu, Briggs pun menemui Mason dan menegurnya terkait apa yang telah diperbuatnya di permukaan. Who gives you the right to take away the man's choice? It's theirs to make, regardless of the outcome. Briggs pun pergi ke ruangan radio. Dan di sana, operator mengatakan bahwa ada sinyal SOS dari koloni 5. SOS from Colony 5. Dan Briggs pun memerintahkan agar semua orang yang ada di tempat itu segera berkumpul di aula utama. Orang-orang pun berkumpul di aula utama. Briggs menjelaskan kepada mereka bahwa koloni 5 mengirimkan sinyal darurat, sehingga mereka harus segera pergi untuk memberikan pertolongan. Briggs meminta 2 sukarelawan untuk ikut dengannya. Sam pun mengajukan dirinya untuk ikut. Setelah itu, Graydon juga ikut mengajukan diri. Briggs pun menyerahkan kepemimpinan untuk sementara waktu kepada Kay. Tiba-tiba salah seorang wanita bersin di tempat itu. Dan orang yang ada di situ pun segera memakai masker dan bergegas pergi dari tempat itu. Briggs pun memberikan kode kepada Mason untuk mengamankan suami istri tersebut ke tempat karantina. Dan Briggs pun mengatakan kepada Mason agar keduanya jangan dikeluarkan dari karantina, hingga Briggs dan rombongan kembali ke tempat itu. Mereka bertiga pun segera memulai perjalanan menuju koloni 5, yang mana daerah yang mereka lewati semuanya masih tertutup salju. Mereka bertiga menemukan sebuah helikopter yang sudah rusak. Setelah itu, mereka bertiga langsung masuk ke dalamnya. Briggs langsung melakukan panggilan radio ke koloni 7 dan mengatakan bahwa mereka akan bermalam di dalam helikopter itu dan akan melanjutkan perjalanan pada esok harinya. Keesokan harinya, mereka bertiga telah tiba di tempat koloni 5 dan mereka menemukan darah berceceran di tempat masuk. Mereka langsung masuk dan turun ke dalam tempatnya koloni 5. Di situ juga mereka menemukan bercak darah di lantai. Dan tidak ada seorang pun yang mereka temui di tempat itu. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara ketukan. Mereka langsung mencari arah suara tersebut. Mereka pun sampai di sebuah pintu dan Sam langsung berusaha membuka pintu tersebut. Ketika pintu tersebut terbuka, mereka menemukan seorang lelaki tua yang sedang meringkuk seperti ketakutan. Pria tersebut pun mengatakan bahwa tim yang diutus untuk menemukan transmisi yang tidak dikenal diikuti oleh sekelompok orang misterius. Dan pria tersebut menunjukkan lokasi yang dimaksud. Briggs mengatakan bahwa mereka akan membawanya pergi dari tempat itu. Namun pria tersebut bersikeras untuk tetap tinggal di dalam ruangan itu. Dan dia pun mengatakan bahwa dia tidak pernah membuat suara ketukan. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara. Mereka pun langsung keluar dari ruangan itu. Namun pria tersebut langsung mengunci pintu ruangan. Mereka bertiga pun dikagetkan dengan pemandangan mengerikan. Ternyata orang-orang yang ada dalam kolonial 5 sudah dijadikan santapan oleh sekelompok orang yang ternyata adalah kanibal. Salah seorang dari kanibal tersebut menyadari keberadaan mereka bertiga yang ada di belakangnya. Di situ pun Sam langsung menembaknya. Dan tiba-tiba kelompok kanibal tersebut langsung bangun dan mengejar mereka. Namun sialnya, Graydon terpisah dari rombongan. Dan dia pun dibunuh oleh para kanibal tersebut. Sam dan Briggs bergegas untuk keluar dari tempat itu, namun kelompok kanibal itu tetap mengejar mereka berdua.
Keduanya pun berhasil keluar dari tempat itu. Dan Briggs langsung mengeluarkan dinamit dan meledakkan tempat itu. Keduanya melanjutkan perjalanan dan beristirahat di dalam bangkai helikopter, mengingat suhu permukaan yang semakin turun. Moving? No, the temperature's dropping too fast. Come on. Sam pun terkejut ketika melihat di teropongnya, rombongan kanibal tersebut ternyata mengikuti jejak kaki mereka. Keduanya pun langsung lari menuju jembatan. Come on. Briggs langsung mengeluarkan dinamitnya untuk meledakkan jembatan tersebut agar putus. Namun sialnya, api yang ada di sumbu dinamit padam. Briggs pun langsung pergi untuk menyalakan kembali sumbu dinamit itu. Namun waktu itu sudah tidak ada kesempatan lagi, sehingga dia pun langsung memegang dinamit itu dan meledak bersama-sama dengan para kanibal yang membuat jembatan itu langsung runtuh dan putus. Terlihat Mason yang menembak mati penderita flu tanpa memberikan pilihan. Just give her the goddamn test. No more tests. Kei pun tidak senang melihat hal itu, sehingga langsung menodongkan pistol ke arah Mason. Drop your gun! Test is bullshit. The delay just puts us all at risk. Things are gonna change around here. Sam pun waktu itu langsung melanjutkan perjalanannya, dan akhirnya dia pun sudah mendekati tempat koloni 7. Tiba-tiba Kei mendengar suara Sam dan langsung pergi menemuinya. Namun Mason langsung memukul Kei hingga pingsan. Sam yang sudah berada dalam koloni dalam keadaan tangannya terborgol, berusaha menjelaskan pada Mason mengenai sekelompok kanibal yang mengejarnya, serta memberitahukan perihal Briggs dan Graydon yang sudah meninggal. Namun Mason tidak memperdulikan hal itu dan langsung pergi. Namun Mason tidak menyadari bahwa kunci borgol telah dicuri oleh Rowan. Rowan pun langsung memberikan kunci borgol tersebut kepada Sam. Sam yang sudah bebas langsung pergi menemui pacarnya Kei dan membebaskannya. Oh my god, did he hit you? It's fine. Did he hit you? I'm fine. Sam menunjukkan kepada Kei koordinat yang didapatkannya dari seorang pria di koloni 5 yang menampilkan sebuah tempat dengan suhu yang sudah normal. Sam, there is nothing there. I've already looked. There it is. Oh my god. Temannya Mason memberitahukan kepada Mason bahwa Sam sudah melarikan diri. Mereka pun bergegas untuk mencarinya. Sementara itu, Sam dan Kei langsung bergegas untuk pergi dari tempat itu. Namun sialnya, mereka dicegat oleh Mason dan teman-temannya. Dan tiba-tiba, mereka mendengar suara keras dari arah permukaan. Mereka segera pergi ke tempat monitoring CCTV dan melihat para rombongan kanibal yang sudah sampai di tempat koloni mereka dan berusaha masuk ke dalam. Oh my god, it's Dex. Mereka pun segera bersiaga untuk melawan para kanibal tersebut. Sam dan Kei terjebak di luar ruangan aula utama karena pintu telah dikunci oleh Mason. Namun seorang wanita langsung memukul Mason dan membuka pintu tersebut. Mason pun berusaha mencegah orang-orang agar tidak meninggalkan tempat itu. Namun, mereka lebih menuruti Sam dan segera keluar dari tempat itu. Just leave him. Kelompok kanibal itu pun berhasil mendobrak pintu awal utama. Karena sudah tidak ada pilihan, Mason pun langsung menembak tabung gas yang ada di situ. Namun pemimpin dari kanibal tersebut berhasil menyelamatkan diri dan masuk ke dalam lubang angin. Di situ dia bertemu dengan Sam. Dan terjadilah perkelahian antara keduanya. Sam pun berhasil membunuh pimpinan kelompok kanibal itu. Sam langsung keluar dari tempat itu. Dan mereka pun langsung meninggalkan koloni 7 untuk pergi ke suatu tempat yang bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Dan film pun tamat.